Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat, kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulan, saya di dunia bersama si fulan. Mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga." Riwayatnya sahih. Jangan pernah memamerkan kenikmatan kita di hadapan orang lain secara berlebih-lebihan. Jadi wajar dong kalau ada orang yang iri sama kita, karena kita adalah orang yang suka memamerkan kenikmatan. Contoh, harta kekayaan yang sangat banyak kita pamerkan. Wajar gak orang lain iri? Wajar. Kenapa kau pamerkan harta kekayaan yang Allah berikan kepadamu? Karena di luar sana banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Atau teman-teman punya pasangan yang baik, yang romantis, dan teman-teman posting di sosial media keromantisan, peluk-pelukannya di posting di sosial media, keakrabannya, keintimannya ya sebagai suami istri di publish di sosial media. Sementara yang nonton ada yang jomblo, atau yang nonton ada yang belum menikah, atau yang nonton ada yang suaminya kasar padanya, atau yang nonton ada yang suaminya tidak pernah berlaku baik, berlaku lemah lembut kepadanya. Kenapa Nabi Muhammad sebelum lahir ayahnya sudah meninggal? Loh, itu ketentuan Allah. Iya betul, ini memang ketentuan Allah. Tapi kan kita cari apa tuh sebabnya kok kaya ngono kuwi. Setelah di usia 6 tahun, dan ya ada yang mengatakan sampai 7 atau 8 tahun, meninggal ibundanya. Apa sebabnya? Di situ inilah keinginan Allah dalam mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad tidak memanggil abi, tapi Nabi Muhammad memanggil Rabbi. Jadi Nabi Muhammad kecil tidak memanggil ayahku lagi, sudah tidak ada ayahnya. Karena apa? Tidak ada satupun makhluk manusia siapapun mereka bisa mendidik Nabi Muhammad, tidak ada. Karena yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu kedudukan Nabi Muhammad hanya Allah, Tuhan pencipta Nabi Muhammad. Tertulis di botol aqua, apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima, apalagi kalian. Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya akan tiba juga. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin.